Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kelompok litik kami akan menjelaskan cara kerja rumus Excel untuk mengolah suatu data. Ini untuk tabelnya yaitu list barang online shop yang ingin dibeli serta perbandingan harganya. Lalu ini contoh soalnya. Yang pertama yaitu mencari nilai maksimum dan minimum per harga. Untuk mencari nilai maksimum, kita menggunakan rumus max. Jadi untuk mencari nilai maksimum dari sekumpulan nilai. Caranya yaitu kita ketik sama dengan, lalu ketik max, lalu buka kurung. Nah, kita pilih datanya dari harga pertama. Misalnya kalau ini. Nah, kalau sudah di sini tertulis C4, C33, lalu kita tutup kurung. Lalu kita ketik enter. Untuk nilai maksimumnya yaitu 25.555.000. Selanjutnya yaitu mencari nilai minimum per harga. Untuk mencari nilai minimum per harga kita menggunakan rumus min. Jadi fungsinya yaitu untuk mencari nilai minimum dari sekumpulan nilai tersebut. Kita ketik sama dengan lalu min, lalu buka kurung. Nah, datanya kita pakai data harga satu lagi. Nah, lalu tutup kurung, enter. Ini untuk nilai minimumnya yaitu 60.400. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah data. Untuk menghitung jumlah data kita menggunakan rumus konta. Jadi konta itu untuk menghitung banyak data sel. Kita ketik sama dengan lalu konta, buka kurung. Nah, lalu kita pilih dari pakai tabel nama ini, nama barang ini sampai sini. Nah, di sini tertulis B4 dan B33. Lalu kita tutup kurung, lalu kita ketik enter. Jumlah datanya yaitu 30. Selanjutnya yaitu mencari rata-rata. Kita ketiknya di sini saja. Untuk mencari rata-rata, kita menggunakan rumus average. Jadi fungsinya yaitu untuk menghitung rata-rata sekumpulan nilai. Caranya sama, kita ketik sama dengan lalu ketik average, lalu buka kurung. Nah, di sini kita pilih rata-rata harga pertamanya. Nah, lalu di sini tertulis sama C4 C33, lalu kita tutup kurung, ketik enter. Untuk rata-ratanya yaitu 4.664.193. Ini untuk harga pertama rata-ratanya. Yang kedua yaitu mencari rata-rata dari harga kedua. Sama rumusnya pakai sama dengan lalu average, lalu buka kurung, lalu ketik ini blok harga keduanya. Lalu tutup kurung, kita pencet enter. Untuk rata-rata harga keduanya yaitu 4.263.614. Ini untuk mencari rata-rata. Yang selanjutnya yaitu total per harga. Jadi untuk mencari total harganya yaitu kita menggunakan rumus sum. Jadi fungsi sum yaitu untuk menjumlahkan banyak sel yang berisi angka. Kita ketik sama dengan lalu sum, terus buka kurung. Ini kita pakai mencari total harga pertama dulu. C4 C33, lalu kita tutup kurung, lalu ketik enter. Untuk total harga pertamanya yaitu 139.925.797. Selanjutnya total harga yang kedua sama pakai sum juga. Terus sum, buka kurung, lalu kita ketik harga keduanya. D4 D33, lalu kita tutup kurungnya, lalu kita ketik enter. Untuk total harga keduanya yaitu 127.918.908.413. Itu untuk total per harganya. Oke teman-teman, saya akan memperlihatkan atau menggunakan function algoritma. Di sini ada if, ada sum if, ada dan VLOOKUP. Di sini yang pertama kami akan menggunakan if untuk mencari harga 1 dan harga 2 itu lebih murah atau lebih mahal. Pertama kita gunakan if dengan ini rumusnya ya, sama dengan caps lock if kurung teman-teman salah teknis sama dengan if. Untuk logical test di sini kita akan
mengeblok untuk harga 1 sebagai yang ingin kita bandingkan. Kita blok sampai bawah dan kita menggunakan kurang dari sebagai pembanding di sini. Dan harga 2 akan menjadi pembanding dari harga 1. Oke teman-teman, sudah di sini ya. Setelah itu kita koma. Oke, di sini ada value if true. Ketika nilainya benar atau harga 1 lebih murah dari harga 2, maka sistem akan mengeprint string lebih murah. Kita tutup dengan string, koma, value if false, maka ketika harga 1 itu lebih mahal dari harga 2, itu dia akan mau print lebih mahal. Dulu lebih mahal. Oke, kita tutup menggunakan kurung seperti tadi. Udah set. Oke, teman-teman, di sini sudah berhasil. Untuk harga 1 di sini untuk laptop Asus ZenBook itu di harga 1-nya dia lebih murah dibandingkan harga 2, dan kamera Canon EOS R5 di harga 1-nya dia lebih mahal dibanding harga 2-nya, dan seterusnya. Di sini sangat gampang bukan? Kita lanjut ke SUMIF untuk menghitung dengan kondisi SUMIF barang tertentu. Oke teman-teman, kita masuk ke function yang kedua, yaitu SUMIF. Di sini SUMIF kami gunakan untuk menghitung kami gunakan SUMIF itu untuk menjumlahkan suatu data berdasarkan nama barang. Jadi contohnya kalau kita ingin menjumlahkan kamera di dalam data ini, karena di sini ada 2 kamera ya, ada kamera Canon EOS R5 dan juga kamera instan Fujifilm Insta-X dengan harga 1. Oke, langsung saja menggunakan SUMIF sama seperti tadi. Formulanya sama dengan caps lock SUMIF range. Di sini kita akan mengeblok nama dari data, seluruh data. Blok. Oke, jika sudah, kita masuk ke kriteria. Untuk kriteria kita akan menampilkan atau memasukkan string dari nama kamera tersebut. Jadi kita ketik 2 kamera dan di sini menggunakan asterisk sebelum titik 2, petik 2 di atas. Oke, setelah itu kita koma. Kemudian kita akan menjumlahkan dua barang kamera ini menggunakan harga 1. Kita blok harga 1. Oke, jika sudah, kita tutup dengan kurung tadi. Mari kita lihat apakah sudah benar. Oke, untuk jumlahnya di sini ada 26.854.500 rupiah. Kita lihat apakah benar. Yang pertama, kamera Canon EOS R5 di sini dia harganya 25.555.000. Untuk kamera yang kedua, instan Fujifilm Insta-X adalah 1.259.500. Nah, di sini benar ya teman-teman, ketika dijumlahkan kedua data tersebut akan menghasilkan data seperti yang ada di sini, 26.854.500. Ya. Untuk yang kedua kita akan menjumlahkan mungkin tas, karena di sini ada dua jenis tas, ada tas backpack North Face dan juga tas lempang leather fossil. Oke, sama seperti tadi, masih menggunakan sama dengan caps SUMIF dalam kurung. Nah, untuk
print sama seperti tadi ya, kita blok lagi. Lagi sudah kita koma sama seperti tadi kriterianya, dalam petik tas asterisk petik. Oke, dari sini kita akan menjumlahkan data tas ini menggunakan harga yang kedua. Jadi kita blok yang keduanya. Setelah itu kita tutup menggunakan kurung. Kita lihat apakah berhasil. Untuk jumlah harganya itu ada 635.300. Ya, kita cek apakah benar. Oke, tas backpack North Face di sini harganya 399.000. Nah, untuk tas lempang harganya 60.400 rupiah. Nah, di sini sudah benar ya teman-teman. Jadi hasil dari penjumlahan untuk karena kita tadi menjumlahkan di harga 2, jadi kita lihat di harga 2-nya maaf. Oke, yang pertama tas backpack North Face di harga 2 yaitu 411.000. Yang kedua ada tas lempang leather fosil di harga 131.000. Di sini sudah benar ya teman-teman, karena penjumlahan dan dua harga tersebut menghasilkan harga 635.300 rupiah. Teman-teman, terima kasih. Kita akan masuk ke function yang ketiga, yaitu VLOOKUP. Oke, sekarang kita lanjut ke VLOOKUP dan HLOOKUP. Apa sih itu VLOOKUP dan HLOOKUP? Kalau menurut Google ya, VLOOKUP itu adalah rumus yang berfungsi untuk mencari nilai dalam tabel. Nah, gitu. Udah paham? Ya, sama. Jadi pertama gini. Ya, ini tabel referensi kita ya. Kayak contohnya kita mau bikin tabel baru gitu, tapi referensinya dari tabel ini. Gitu. Jadi fungsinya VLOOKUP. VLOOKUP misalnya gini. Kita copy sini. Copy. Waduh, apa nih? Oke, kita taruh sini ya. Jangan taruh sini, taruh sini. Nah, sini udah ada tabelnya. Oh, ini nanti kita benerin. Oke, sini udah ada tabelnya kan di sini. Terus, misalnya kita mau mengambil ini misalnya tabel baru ya, tabel baru. Gitu. Jadi tabel baru. Oke, ini tabel baru. Contoh aja, contoh. Tabel baru. Tabel baru, yes. Nah, oke. Terus, nah, tabel baru nih, contoh ya. Kita mau ngambil nama laptop gitu ya, nama barangnya di kabel baru itu ya. Jadi kita pakai VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena referensinya itu paling ini ya, ke bawah, vertikal ya, vertikal. Nah, terus kita ketik VLOOKUP. Nah, dia minta lookup range. Lookup range itu lookup value, sorry. Lookup value itu ini. Kita pilih ini. Nah, sekarang dia minta table array. Table array itu ini data kita punya referensinya ya. Oke, kita select. Nah, ini satu tips ya. Kita pencet F4. Buat apa tuh F4, Bang? Nah, itu buat apa tuh? Itu buat kunci kalau ini loh tabelnya tuh yang ini gitu, tabel referensinya tuh yang itu. Oke,
Nah, next. Nih, call index number. Nah, call index number itu adalah ini A, B, C, D, E. Mau ngambil data yang apa? Misalnya, kita mau ngambil data nama barang ya tadi. Berarti dia indeks indeks ke ini 1, ini 2. Nah, 2 berarti kita tulis 2. Dia A itu 1, B itu 2. Nah, kita koma lagi. Nah, di sini ada range lookup. Range lookup itu gini. Ini ada true, nilainya true sama false. Kalau false itu nilainya ya udah pasti sama gitu. Nggak ada nggak ada beda. Kalau yang true itu masih kemungkinan sama. Oke, kita false aja biar sama. Oke, kita enter. Tak. Nah, kalau sudah gini, tak, tarik. Nah, ini pasti akan sama yang ini. Nah, nih nomor 12 apa nih? 12 buku. Nah, sama kan buku. Tulis nama barang ini kios. Nah, oke. Berarti kita bikin lagi. Ini dengan VLOOKUP. Nah, kita pilih ini sesuai baris ya, berarti dia ya. Dan next table array kayak tadi. Ini kita pencet tabel referensinya sampai ini nomor. Oke. Dah, lagi F4 biar kunci. Dan next kita call index number. Nah, tadi kan 2. Ini berapa berarti sekarang? 1 2 3 4 5. Ini berarti table ke kolom ke 5. Oke. Nah, kita close lagi. Tak. Nah, lebih murah. Anjay. Oke. Sip. Itu kita rapiin dikit. Kemudian ini kasih. Nah. Sip. Aduh. Oke. Kopi ya, kopi. Nah. Kita kasih warna biar rapi ya guys ya. Oke, itu untuk VLOOKUP. Oke, sekarang kita masuk ke HLOOKUP ya, HLOOKUP. Oke, HLOOKUP itu kebalikan dari VLOOKUP tadi ya. Kalau VLOOKUP tadi kan ngambilnya dia paling kiri dari tabel kita. Oke, kalau HLOOKUP horizontal, nah dia ngambil dari paling atas. Tuh, kalau pakai lookup ya harus dari ujung. Oke, kita contoh. Ini nama. Ambil harga 1 2 3. Oke, kita copy. Nah, ini contohnya kita bikin tabel baru ya gitu. Oke, copy. Nah, sekarang saya mau coba ngambil yang drone ini ya, DJI Mavic Air 2. Nah, saya 2 kali masukin rumusnya. Lookup value-nya kita ambil yang ini karena kita mau cari nama ya. Kita ambil yang ini. Itu kita koma table array. Ini table referensinya. Oke. Udah, jangan lupa F4 untuk kunci table referensinya. Oke, kita next. Nah, kalau di sini kan tulisannya 20 ya. Tapi karena ada baris yang ini, jadi kita tambah 1. Jadi 21, false. Tak. Nah, dapat drone DJI Mavic Air 2. Untuk harga sama caranya. Pakai HLOOKUP. Harga 1 ya. Lookup value-nya ini koma, table array-nya ini, koma lagi. Nah, row index number-nya berapa tadi? 21. Di situ kita false. Kita ada. Nah, ini adalah harganya adalah 14.120.100. Ini ya sama ya berarti. Oke, kita ambil harga 2-nya untuk terakhir ya. HLOOKUP. Oke, HLOOKUP kita ambil harga 2. Di situ kita koma. Ambil referensinya. Kita F4 biar kunci.
21, false. Kita oke. Nah, ini 13.992.500. Oke, untuk VLOOKUP begitu aja ya. Kebalikannya dari VLOOKUP tadi. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih.